Saya harap masih ingat. Jadi kalau misalnya current state-nya seperti ini, kemudian ini -5 harusnya, H-5 seperti ilustrasi yang ada pada gambar. Kalau Stephenson itu bisa sampai ke global minimumnya tepat dalam 2 perpindahan state. Oke, kemudian kalau stochastic hill climbing ataupun simulated annealing mencapai global minimumnya dengan 2. Oh, karena dia pakai global minimum ya, jadi hanya itu tidak pakai minus gitu ya. Oke, ya nanti kita perhatikan saja kalau misalnya yang dicari minimum itu yang paling bagus, mungkin heuristik ini menunjukkan yang saling melawan nilainya tidak minus gitu ya. Hanya memang ini jadi sedikit tidak konsisten dengan yang ada di penjelasan di slide kuliah. Ya nanti dibuat lebih jelas saja kalau di ujian. Sebagai informasi, minggu depan jadwalnya kita kuis yang pertama. Ya, materinya sampai materi hari Rabu nanti yaitu yang constraint satisfaction problem. Tapi materi CSP itu sudah ada semua di EduNext. Jadi materinya sampai itu. Oke, untuk kuis minggu depan. Mekanismenya bagaimana nanti akan diumumkan. Jadi ya tunggu saja pengumumannya ya. Waktunya 2 jam. Biasanya kuis waktunya full 2 jam hari Senin pekan depan. Jadi saya harap jangan ada yang terlambat gitu ya, karena waktunya ya nggak bisa nambah lagi gitu. Oke, untuk sampai ini, stochastic hill climbing simulated annealing itu mencapai global minimum dengan 2 atau lebih perpindahan state. Ini sudah dijelaskan ya hari Rabu minggu lalu. Apakah ada yang masih mau bertanya? Baik, kalau tidak ada kita coba yang genetic algorithm ya. Oke. Nah, misalnya kita punya seperti ini, algoritma genetika populasinya ada 4 individu. Jadi di awal kita punya 4 individu A, B, C, D. Kemudian ini ceritanya nilai fitnessnya sudah diketahui, jadi tidak diberikan fungsi fitnessnya. Sudah diberikan nilainya berturut-turut adalah 10, 8, 7, 5. Nah, kemudian tahap yang pertama kita tahu setelah kita menentukan nilai fitness dari setiap atau bobot setiap individu dengan fungsi fitness yang diberikan, maka langkah berikutnya apa? Kalau genetic algorithm? Ini sudah pada melek semua kan ya? Apa kira-kira? Yang dilakukan berikutnya adalah, itu di soalnya juga ada. Mencari presentase dari setiap individunya, Bu. Betul, betul. Ya, tujuannya adalah untuk menentukan individu mana yang akan dilibatkan pada proses berikutnya. Oke, proses berikutnya itu nanti kita punya yang namanya crossover mutasi. Jadi ada seleksi, crossover, mutasi. Nah, sekarang kita akan melakukan seleksi dulu. Ya. Nah, untuk bisa melakukan seleksi, maka kita tentukan prosentasenya. Oke, jadi untuk yang individu A, prosentasenya berapa? Muhammad Tito Prakasa ada? Oh, ada Bu. Ya Tito, kalau yang A berapa kira-kira? Boleh pakai kalkulator. Aku belum terlalu paham sih Bu. Ini harus gimana? Lah kok enggak nanya? Yang belum pahamnya yang mana Tito? Itu yang ditanya Ibu penentuannya nggak bisa ngikutin yang dari urutan bilangan acaknya langsung aja. Bukan. Kalau acaknya itu kan digunakan untuk muter roulette wheel-nya kan. Untuk milih yang mana gitu. Nah, padahal untuk
tahu bahwa dia nanti jatuhnya itu jadi untuk meletakkan si individu A, B, C, D ke dalam roulette wheel-nya, maka kita harus menentukan kan si A ini di roulette wheel-nya itu dari angka berapa sampai angka berapa gitu. Dengan total roulette wheel satu lingkaran itu adalah 100%. Sehingga untuk tahu yang A ini di roulette wheel-nya itu dari berapa sampai berapa. Oke. Nah, untuk tahu itu maka kita harus menghitung prosentasenya. Sedangkan kita tahu nilai fitness dari setiap individu adalah yang ini. 10, 8, 7, 5. Oh, benar. Berarti persentase untuk A-nya adalah 0,33. betul. Dari 100. Dari 1. iya enggak, maksud saya asalnya 0,33. Oh, 10/30. Betul. Ya, ini ya. Iya. Baik, terima kasih. Boleh diteruskan sekalian deh. Berarti yang B 8/30. Berapa ya ini kira-kira ya? 0,267. Kita pakai 2 angka aja ya. Terus Oke. 7/30 0,23. Oke. Terus lagi. 5/30 0,167. 17 itu aja ya. Totalnya jadi totalnya jadi 100 nggak itu? Bentar. 33, 23. Harusnya 100 ya. 60 tambah 40. Oke, nah terima kasih Tito. Ya, sama-sama. Jadi dari sini kita tahu ini kan prosentasenya. Totalnya sudah 100. Nah, tapi kemudian kita letakkan di roulette wheel ya si individu A, B, C, D ini. Berarti si A ini dia akan menempati posisi di roulette wheel-nya dari 0 sampai 0,33. Oke. Sedangkan untuk yang B-nya itu akan menempati ini aja biar gampang ya. Jadi maksudnya nanti yang 0,33 kalau jatuhnya di 0,33 berarti dia punyanya A. Jatuh di individu A gitu ya. B-nya berarti ya tinggal 0,34 ditambah ini aja. Gitu ya, diletakkan di roulette wheel-nya. 0,60. Kemudian yang C-nya sampai berapa? 83 ya. 83. Kemudian yang D-nya 0,84 sampai 1 ya, sampai 100 kan ya. Roulette kita 100%. Oke, nah karena kita sudah tahu sekarang posisinya ini, jadi yang B ini adalah mulai 0,34 ditambah dia presentasinya adalah 27, jadi 0,33 tambah 0,27. Kemudian yang C-nya mulai dari 0,61 sampai ya 0,6 ditambah 0,23. Jadi dari sini ditambah dengan persentasenya dia. Oke, kemudian D-nya dia cuma punya 17%, berarti ya mulai dari 0,84 atau ini aja 0,83 tambah 0,7 sampai 1. Oke. Nah, dari sini kemudian diputar roulette wheel-nya dengan bilangan acaknya. Karena kita mau memilih 4 individu, maka roulette wheel-nya diputar 4 kali. Setiap kali muter pasti dia dimulai dari awal lagi, dari 0 lagi gitu ya. Bukan dari posisi terakhir. Jadi dia muternya selalu mulainya dari 0 lagi. Oke, berarti kalau 0,55 yang terpilih adalah individu mana? Nomor saya panggil ya. Coba ada Rea LK. Saya lupa sih sebenarnya Bu kayak gimana. Itu B bukan ya jadinya? Betul. B yang terpilih. Karena kan dia jatuhnya di 0,55 kan. Sedangkan posisi 0,55 itu
punyanya B. B itu mulai dari 0,34 sampai 0,60. Berarti yang pertama terpilih adalah B. Betul. Berikutnya apa, Rea? A bukan, Bu. Ya, A. Lalu? D Betul. sama C. Sama B. Sama B. Iya. Ya, karena yang terakhir 0,35 ya. Iya. Oke. Jadi ini. Nah, ini yang terpilih. Kalau soalnya sih cuma sampai sini pertanyaannya, selesai. Jadi yang ditanyakan begitu ya, lakukan proses seleksi pembentukan populasi untuk crossover dengan urutan bilangan acaknya sekian. Oke, jadi kita sudah melakukan seleksi, untuk berikutnya melakukan crossover. Nah, crossovernya nanti ada ketentuannya biasanya ya. Maksudnya kalau bebas ya nanti bisa apapun, jawabannya macam-macam. Tapi untuk soal ini jawabannya cukup sampai sini. Jadi individu yang terpilih ada B, A, D, B. Nah, C kan tidak terpilih ya, walaupun dia sebetulnya ininya tidak jelek juga. Dia justru yang jelek gitu. Nah, ini contoh pemanfaatan roulette wheel. Contoh yang lain di buku Russell adalah dengan pakai cooling proses seleksinya. Ada batas tertentu. Di sini Anda lihat bahwa B terpilih 2 kali, ya nggak masalah. Nah, nanti mungkin crossover-nya individu yang pertama dengan kedua di crossover, 3 dengan 4 di crossover, misalnya begitu ya. Crossover-nya pada gen atau promos. Itu kan ada variabelnya ada beberapa ya, karena kombinasi dari beberapa nilai dari beberapa variabel, maka akan ditentukan yang di crossover itu mulai urutan yang keberapa. Nah, itu nanti Anda melakukan crossover, mutasinya sekian persen, misalnya seperti itu. Maka yang dilakukan mutasi di gen yang keberapa. Oke. Saya harap paham. Ini cara kerja roulette wheel ya. Kalau cooling lebih sederhana. Begitu Anda tahu berapa persentase dari setiap individu, maka kita punya batasan. Yang masuk ke proses seleksi itu hanya individu yang misalnya nilai persentasenya di atas 20%, misalnya begitu. Maka yang masuk adalah A, B, C saja. Yang di atas 20%. Oke? Yang D nggak masuk. Nah, nanti kalau individu, crossover berikutnya individu mana dengan individu mana, individu mana dengan individu mana. Oke? Lalu dimutasi. Nah, hasil dari mutasi itu adalah kumpulan individu, populasi yang baru, nanti dihitung lagi nilai fitnessnya sesuai dengan fungsi fitness yang sudah ditentukan. Itu ya, hasil proses mutasi tadi. Dapat nilai fitnessnya, Anda hitung lagi persentasenya. Seperti ini. Oke, dapat nilai persentasenya, lakukan lagi proses seleksi. Mau pakai roulette wheel atau pakai yang cooling. Sudah seleksi, crossover lagi. Setelah crossover, mutasi. Nah, mutasi itu gitu ya, jadi probabilitasnya kecil, jadi mungkin dilakukan, mungkin tidak. Dapat lagi kumpulan individu, itu populasi yang baru. Kalau dia belum sampai iterasi terakhir, maka dari individu yang baru tadi, hitung lagi nilai fitness setiap individunya. Nah, kalau untuk soal ini lebih enak, kenapa? Nilai fitnessnya sudah dikasih, jadi Anda nggak perlu ngitung nilai fitness. Ya, nanti kalau misalnya ada fungsi fitnessnya adalah seperti ini, maka Anda harus hitung. Contohnya, kalau di soal yang ini, nah, contohnya fungsi fitnessnya adalah banyaknya ratu yang saling menyerang untuk posisi atau individu dengan nilai 3232 berapa, gitu ya. Nanti kemudian, nah karena kita kalau pakai minus agak susah gitu ya, makanya minusnya itu dihilangkan biasanya. Makanya kita mencari yang global minimum. Oke, nanti mungkin ada individu lain yang posisinya tidak 3232 ya, posisi yang lain 1212 gitu misalnya. Maka Anda nih hitung lagi nih nilai fitnessnya, bobot dengan fungsi fitnessnya. Fungsi fitnessnya apa? Banyaknya ratu yang saling menyerang. Oke, nah nanti Anda dapat lagi nilai hanya. Nanti kalau sudah dapat misalnya ada 4 individu, jadi ada 4 kombinasi nilai seperti ini, maka Anda dapat nilai hanya masing-masing. Hanya masing-masing itu nanti ya Anda cari persentase untuk tiap individunya. Sudah dapat persentase,
Seleksi lagi, seleksi bisa dengan rolled wheel, bisa dengan cloning. Gitu ya kira-kira ya. Nah, di sini memang kita tidak menggunakan istilah tetangga untuk genetic algorithm. Karena kita pakainya ya parent, anak, gitu ya. Untuk generasi berikutnya. Kalau yang tetangga kita gunakan untuk yang hill climbing dan simulated annealing. Istilah tetangga kita gunakan di situ. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Oke, kalau tidak ada, materi kita berikutnya itu adalah adversarial search. Oh, ada yang mau nanya? Bu, Silakan. boleh Ya. Ini Bu, ini kan kita udah dapat individu terpilihnya, BADB Bu. Nah, untuk nentuin populasi mana yang di crossover sama populasi mana tuh ada penentuannya gimana ya Bu? Atau urutan aja B sama Individu A, maksudnya ya? Oh ya, individu. Sebenarnya sih bebas. Sebenarnya bebas. Mau individu mana yang mau di crossover dengan individu mana, itu sebetulnya tergantung Anda yang program. Maunya gimana gitu. Apakah saya maunya 1 dengan 2, 3 dengan 4, atau 1 dengan 4, 2 dengan 3, ya itu sih tergantung bagaimana programnya sebetulnya. Intinya tentunya bahkan crossover pun, kalau kita baca di buku Russell, itu boleh saja tidak melibatkan hanya 2 individu. Jadi yang di crossover itu 3 individu itu boleh. Jadi BAD itu gimana caranya Anda pilih sehingga 3 individu itu yang kemudian di crossover untuk menghasilkan 1 individu baru. Bisa seperti itu, tapi umumnya crossover itu hanya melibatkan 2 individu. Ya, hanya melibatkan 2 individu. Oleh karena itu, pemilihannya itu sebetulnya bebas. Tapi tentunya kalau dalam soal ujian ada, itu tentunya sudah ditentukan oleh dosennya. Karena kalau bebas, nanti kan jawabannya bisa macam-macam mahasiswa kan. Saya maunya 1 dengan 4, saya maunya 1 dengan 3, saya maunya 1 dengan 2, misalnya seperti itu. Itu ya, tapi kalau ada program, ya terserah Anda nanti aturannya mau bagaimana. Intinya 2 individu, itu kita crossover untuk menghasilkan 1 individu baru. Oke Bu, terima kasih. Oke, nah jumlah individunya tetap ya, maksudnya hasil crossover-nya itu tidak berkurang gitu. Kalau misalnya kita N-nya misalnya 4 dalam populasi itu, ya individu yang dihasilkan crossover ya 4 juga. Oke, ada lagi? Bu, permisi. Ya. Bertanya, saya masih kurang ngerti untuk yang crossover tadi. Berarti misalnya kalau misalnya dari soal ini, setelah di crossover itu, individu yang di crossover itu urutannya jadi misalnya BAD A gitu misalnya, jadi atau individu yang di crossover itu per hurufnya B di crossover dengan A itu caranya bagaimana ya? Masih belum terbayang. Oke, kalau begitu saya buka materi yang genetic algorithm dulu ya. Yang ada contohnya di NQueen. Sebentar. Oke, saya ubah dulu. Oke, nah ini contohnya misalnya yang hijau, kemudian yang biru adalah individu B. Kemudian dilakukan crossover kan? Crossover itu misalnya saya milihnya titik untuk crossover-nya adalah setelah kromosom, saya nggak tahu istilahnya apa nih.
Pokoknya setiap ini ya, ini kan sebetulnya saya punya 8 variabel yang masing-masing punya nilai seperti ini. Maka saya memilih titiknya itu di variabel setelah variabel yang ketiga gitu misalnya. Nah, melakukan crossover artinya nilai yang di variabel yang keempat sampai ke 8 untuk individu yang pertama itu ditukar dengan yang individu kedua. Jadi di sini dia jadi 327 48 552. Dapat individu baru. Nah, individu satunya lagi itu ya berarti tukerannya tadi 247 digabungkan dengan yang 52411. Ini misalnya individu A dengan individu B di crossover gitu ya. Nah, nanti contohnya yang tadi adalah yang terpilih berikutnya kan D ya, ada ya D ya. Berarti mungkin nanti B lagi nih, B dipakai lagi tapi dengan individu yang D di crossover lagi, dapat lagi dia 2 individu yang baru. Ini menjawab nggak kira-kira Safira ini maksud ini bukan? Iya Bu, berarti kalau misalnya di persoalan tadi itu harus dibikin urutan ABCD-nya gitu ya? Jadi misalnya ada 2. Oleh karena itu, berarti misalnya kalau misalnya gimana? Berarti tadi individu terpilihnya BADB. Setelah itu harus diputar lagi roulette-nya untuk menentukan individu lainnya atau enggak. Jadi sudah dapat nih BADB. Jadi sebetulnya dari individu awal yang 4 yang terpilih kan cuma 3 tuh berarti A, B, D saja. Alfa, beta, dan delta. Gitu ya. Nah, tapi kemudian dari 3 individu terpilih ini, ketika melakukan crossover, itu tetap harus menghasilkan 4 individu baru. Karena saya maunya, populasi saya itu isinya N. Nah, N-nya di sini 4 gitu. Oleh karena itu, gimana caranya? Kalau B dengan B, mau di crossover juga hasilnya kan sama. Oleh karena itu, saya melakukan crossover-nya, diatur A dengan B, kemudian D, delta dengan beta. Supaya nanti kalau alfa dengan beta, A dengan B, di crossover, dia kan akan dapat nih 2 individu baru. Nanti yang D juga demikian, delta dengan beta di crossover lagi, dapat 2 individu baru. Kalau misalnya Anda melakukan crossover-nya beta dengan beta, B dengan B, jadi crossover hasilnya kan tetap sama dua-duanya. Berarti Bu, di dalam individu A, B, C tadi itu harus ada beberapa variabel gitu ya? Saya kalau misalnya cuma 1 gitu tidak bisa di crossover. Kalau misalnya ini ada kalau cuma 1 kayak gitu. Ya, kalau misalnya di persoalan tadi saya nangkapnya cuma ada 1 variabel gitu misalnya A. Atau itu nanti di dalamnya ada kayak 8 angka seperti ini misalnya. Kalau untuk persoalan genetik algorithm ataupun simulated annealing atau hill climbing, persoalan kita tuh pasti begini. Saya punya kumpulan variabel. Kumpulan variabel itu harus saya beri nilai. Nah, pengisian nilai atau assignment nilai pada setiap variabel itu tidak boleh melanggar constraint. Jadi kalau kita sebenarnya mau ngisi cuma 1 variabel, misalnya ya, 1 variabel gitu ya. Jadi tolong dibedakan variabel dengan individu. Kalau genetik algorithm kita bicara individu kan ya. Nah, 1 individu itu merupakan kombinasi nilai dari sekian variabel. Tergantung persoalannya. Contoh untuk yang sedang tampil di layar ini adalah 8 ratu, berarti saya punya 8 variabel yang harus di-assign nilai. Gitu ya? Oh iya Bu. Terima kasih sudah menangkap. Oke. Nah, ya nggak apa-apa. Daripada malu bertanya saat di ujian gitu ya. Jadi nanya aja kalau nggak ngerti. Jadi tolong dibedakan antara variabel dengan individu. Kalau individu itu adalah kumpulan nilai. Karena kalau kita mau mencari nilai dari 1 variabel, nggak usah repot-repot pakai ini gitu. Nggak usah repot-repot pakai hill climbing, simulated annealing. Ya, karena kalau toh kita mengisi 1 variabel, sebetulnya kan relatif tidak ada yang
constraint-nya berarti unary gitu. Nanti kita bicara pada saat CSP ya, constraint-nya berarti unary saja. Tidak ada variabel ini nanti bisa ini loh tabrakan dengan variabel lain loh kalau misinya nggak benar gitu. Contohnya yang kita pakai di strategi algoritma kan pewarnaan peta contohnya itu ya. Pernah kita pakai strategi algoritma. Nah, pewarnaan peta itu juga seperti itu. Saya punya negara bagian atau wilayah. Wilayah harus dikasih warna. Nah, tapi wilayah yang bertetangga itu nggak boleh dikasih warna yang sama. Itu juga contoh yang bisa diterapkan untuk ini. Gitu. Individunya apa? Individunya adalah saya punya misalnya 5 wilayah, berarti saya punya 5 variabel. Yang masing-masing harus di-assign suatu warna. Warnanya nanti boleh direpresentasikan dengan angka 1, 2, 3, atau Mejiku, Hibi, apa, terserah lah. Pokoknya setiap variabel harus diberi assignment nilai. Nah, nanti terus kita cek, mana nih yang masih melanggar constraint? Yang masih melanggar constraint, coba kita ubah nilainya supaya nanti tidak ada yang melanggar constraint. Jadi individunya adalah kumpulan variabel tadi, 5 wilayah tadi dengan sudah ada assignment nilainya. Hanya assignment nilainya itu mungkin masih melanggar constraint. Hill climbing, simulated annealing juga demikian ya. Jadi dia persoalannya adalah melibatkan beberapa variabel yang harus diberi nilai. Nah, nilainya itu dibuat sedemikian sehingga tidak melanggar constraint atau batasan. Oke. Menjawab ya Safira ya? Ya, Bu. Terima kasih. Oke. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Aku mau nanya lagi, Bu. Ya, silakan. Tadi kan ada cara buat nentuinnya, ada yang random wheel, Bu. Random. Random wheel. Roulette wheel. Roulette wheel ya, roulette wheel. Sama yang satu lagi apa ya, Bu, namanya? Cooling, saya tulis di sini. Itu baca di buku Russell ya. Kalian punya buku Russell nggak? Oh, cooling. Aku kurang ngerti kayaknya, Bu, yang cooling. Kalau yang cooling lebih mudah. Jadi justru ketika Anda, coba di sini ada nggak ya? Oke, nah misalnya begini. Kita kan sudah dapat nih nilai fitnessnya. Dia 24, dia 23, yang berikutnya 20, yang berikutnya 11. Ya, sudah dapat nilai fitness, lalu kita hitung prosentasenya. Nah, kalau cooling, dia itu batasnya adalah pakai threshold saja, batasan. Proses seleksinya itu dengan memilih individu-individu yang nilai prosentasenya misalnya lebih besar dari 20%. Udah gitu aja, malah dia nggak pakai angka-angka random yang berikutnya. Karena saya punya batasan 20%, berarti di proses seleksi yang terpilih itu adalah individu pertama, individu yang kedua, dan individu yang ketiga. Individu keempat nggak terpilih karena dia nilainya di bawah 20%. Kalau untuk penentuan batasnya, terserah kita juga ya, Bu? Terserah kita. Yang minggu lalu ada temen yang nanya ya, Bu lah kalau yang kebawa cuma 1 gitu, misalnya di proses seleksinya gitu ya, berarti batasannya perlu diturunkan. Ketinggian gitu maksudnya. Baik, Bu. Ngerti, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, dicoba dibaca dulu materi yang adversarial search dengan CSP 30 menit. Oke, CSP-nya mungkin nggak bisa semua, nggak apa-apa, sebisanya saja. Nanti jam 8, sekarang sudah 7 juga, nggak apa-apa. Jam 8 nanti kita ketemu lagi di Google Meet ya. Yang untuk membaca ini menjadi catatan daftar hadir untuk buka modul di EduNext. Jadi silakan dibuka modul yang adversarial search dan CSP. Nanti kita diskusi lagi jam 8. Sampai jam 8 kalau ada yang mau keluar diperbolehkan. Silahkan.